Kenapa Pak Alex menyembah Yesus? Pak Alex mengikuti Yesus? Tenang saja, aman itu. Pak Alex, Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Apakah Pak Alex orang Israel? Orang Indonesia, tidak usah tanya-tanya lagi itu. Pak Alex ini Kristen apa Islam? Kristen. Terus kenapa Pak Alex masih mengikuti Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya, makanya aman dulu. Apa yang aman, Pak? Aman-aman dulu ah. Gak bisa aman-aman, Pak. Emang Bapak tahu kapan umur Bapak? Mana tahu pas waktu Bapak turun dari rumah saya tiba-tiba Bapak kejang-kejang, penyakit jantungan langsung koit, Pak. Gimana itu? Nih, ada yang mengatakan bahwa thank you Mr. D. Ada yang mengatakan bahwa Pak Alex ini katanya Islam. Bukan. Coba saya mau tes Pak Alex. Doa Bapak kami. Terus bagaimana? Bapak kami di surga? Tahu Ya. saya. Ya, silakan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya nonton video inilah. Datanglah kerajaanmu. Itu apa teruskan. berdoa di sini tidak usah. Bukan, mereka mengatakan bahwa Pak Alex ini adalah Islam. Bukan, siapa bilang? Nanti ini saya masuk di room ini. Iya, Pak Alex katanya dikatakan Islam, sehingga mereka tidak percaya kalau Pak Alex ini Kristen. Karena Pak Alex tidak menyembah Yesus. Alex Islam, paling kalau Islam itu Usman. Bukan. Gini loh Bang. Karena Bang Alex tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka mengatakan Pak Alex ini sebenarnya Islam, tapi pura-pura menjadi Kristen. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau Kristen harus menyembah Yesus jadi Tuhan. Itu sebentar Pak Alex. Jadi dengarkan baik-baik ya. Para kresteng-kresteng yang di bawah yang menuduh Pak Alex ini adalah seorang Muslim, karena dia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, kalian katakan dia adalah seorang Muslim. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Muslim ketika dia mengaku bahwa dirinya adalah Kristen walaupun itu pura-pura, dia sudah murtad di dalam mulutnya. Dia sudah murtad. Biar tahu kalian. Muslim sebentar Pak Alex, begini, contoh saya Islam, tapi saya pura-pura menjadi Kristen. Saya sudah murtad di situ. Karena saya mengakui Yesus apa? Kristen mengakui Yesus Tuhan. Dengar, hanya Kristen yang mengakui Yesus Tuhan. Yahudi tidak pernah mengakui Yesus Tuhan. Tapi tidak semua Kristen juga. Betul Pak, tetapi Kristen itu penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Makanya tidak pernah Yesus menyebut nama Kristen. Kristus pengikut Yesus katanya. Apa yang diikuti Kristen dari Yesus? Gak ada sama sekali. Tapi kalau menyembah Yesus, iya, saya akui. Kristen ini penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Yang mengakui Yesus datang, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Kan itu katanya di dalam 1 Yohanes. Betul tidak Pak Alex? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Alex, kenapa Pak Alex tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Baru tidak ada tertulis dia sebagai Tuhan, bagaimana mau diakui? Nah, kalau begitu, Pak Alex tahu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa Pak Alex malah mengikuti dia? Begitulah. Gak bisa begitu lah. Masalah keimanan itu Bang Alex tidak bisa untuk dipermainkan Bang Alex. Contoh seperti ini Bang Alex. Tujuan kita hidup ini kan kita menuju kekekalan. Betul tidak? Hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang kekal itu hanya nanti ketika kita sesudah hari penghakiman di alam barzah sana. Nah, manusia ditempatkan di mana? Di sorga atau neraka. Itulah tempat yang kekal yang sebenar-benarnya. Kan seperti itu, Alex. Nah, sekarang tapi kan pernyataan dari Yesus, hidup yang kekal itu bahwa mereka. Nah, mereka itu merujuk kepada siapa? Maksudnya?
Gini, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Yesus mengatakan mereka itu merujuk kepada siapa? Mereka itu termasuk saya di situ. Loh, kan dikatakan aku diutusannya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Berarti saya tidak termasuk domba juga di situ ya. Abang tidak termasuk domba, tapi kenapa abang mengikuti Yesus? Nggak tahu juga ya. Makanya bang, kalau memang Yesus tidak diperuntukkan di luar dari Bani Israel, silahkan abang cari nabi yang diperuntukkan untuk semua umat. Kalau saya dari situ saja, saya tidak akan mengatakan Bang Alex ayo masuk Islam, tidak. Nabi Cuman, mana yang bagus? bukan nabi mana yang bagus bang, semua nabi rasul itu utusan Allah, itu adalah hamba pilihan Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman, risalah, akidah, syariat semua kepada pengikutnya. Nabi Musa kepada pengikutnya, Nabi Daud kepada pengikutnya, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Lut kepada kaumnya, semua ada kaumnya bang. Nah, Nabi Muhammad itu kepada siapa? Untuk semua manusia. Iya kak. Iya, emang betul. Apakah Nabi Musa pernah melenceng dari Bani Israel? Tidak. Nabi Isa juga tidak. Nabi Daud juga tidak. Terus Nabi Muhammad, apakah diutusannya untuk bangsa Arab saja? Enggak. Begitu ya. Ya. Sebentar, saya carikan. Bang Alex di situ karena ada azan, coba di mute dulu. Ada azan di. Cek, ada suara saya? Bang Alex lagi ada di situ sebentar, lagi apa? Lagi ada azan di sini belum? Sudah. Tempat satu. Penyembah jin. Hehehe. Bang Alex sudah monitor? Ya. Ya. Ceramai dulu, saya ini diceramai dulu. Ngapain saya ceramain Bang Alex? Kan Saya di situ hanya kan- memberitahukan kan guru agama kepada di Bang situ. Alex bahwa nabi-nabi rasul terdahulu sebelum diutusnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, nabi tersebut diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Daud dengan kaumnya sendiri, Kalau Muhammad Nabi untuk Isa orang Arab. Nabi Muhammad dengan untuk kaumnya orang Arab. sendiri. Tapi Nabi Muhammad itu bukan diutus untuk kaumnya orang Arab, tidak. Cuma Nabi Muhammad lahir di kota Arab, betul. Tapi nabinya orang Arab tuh. Bukan begitu bang. Sekarang begini bang. Sekarang begini. Kalau saya katakan bahwa Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab, terus kayak kita yang Indonesia ini bagaimana bang? Berarti nggak adil dong Tuhan itu? Nama gitu. Iyalah. Bukankah Tuhan itu harus adil? Makanya saya katakan, kalau Tuhan menjadi manusia seperti Yesus menjadi manusia, berarti Yesus itu tidak adil. Kenapa dia datang pada abad 1 aja? Pada umur 33 tahun dia pergi. Terus bagaimana kita ini yang kalau memang betul dia itu adalah Tuhan, bagaimana kita bisa tahu bahwa wajah Tuhan saya itu seperti itu? Satupun orang tidak bisa melukiskan wajah Yesus itu seperti apa. Kalau dikatakan ada di dalam Google kalau kita cari itu, oh rambutnya gondrong, ininya begini kalau- bang. Siapa yang kalau Tuhan- bisa menglegalitaskan bahwa itu adalah wajah Yesus?
Begini Bunda, kalau Ah. Tuhannya orang Islam tidak dilihat toh. Itulah keadilan Tuhan kami, Bang. Bahkan Tapi bagaimana sebentar, Nabi, Bang. Sebentar, bagaimana Bang. Nabi menerima firman-Nya sedang dia tidak dilihat? Nah, bagaimana dengan Musa? Ketika di dalam Keluaran 33 nomor 20. Apa perkataannya kepada Musa? Tidak ada yang satu pun yang bisa hidup melihat wajahku. Iya, bagaimana? Tidak ada yang dapat melihat wajahku. Bahkan begini, Bagaimana dia Bang. bisa Di dalam memberikan sebentar firman-Nya dulu, Bang. sedang dia tidak dilihat? Sebentar dulu, Bang. Gimana itu? Kita baca ini, Bang. Kita baca ini. Kita baca Yohanes 5 nomor 37. Kalau enggak Yesus berarti berbohong. Iya kan? Apa pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37? Sebentar. Bapa yang mengutus aku. Yesus adalah utusan Bapanya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya. Baru bagaimana dengan firman-Nya? Dia tidak dilihat. Sekarang Bagaimana dia begini, berkata-kata? firman itu Firman apa, kan, Bang? Katanya firman itu kan berarti kata Tuhan kan? Perkataan Tuhan, betul. Ini perkataan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak dilihat berkata-kata? Siapa bisa melihat? Adakah Nabi bisa bertatap muka dengan Tuhan? Nah, sekarang begini, di dalam di dalam Yohanes 7, tunggu dulu, Bang. Di dalam Yohanes 7, kita balikkan ke Yohanes 7. Yohanes 7 nomor 18. Abang ada kitab situ? Enggak. Itu yang saya pertanyakan. Pernahkah para nabi ketemu Tuhan? Yohanes 7 nomor 18. Oh, bukan. Bukan ini. Yohanes 10. Kok lupa. Bukan. Yo, jawab dulu. Pernahkah Kenapa? nabi-nabi ketemu Tuhan? Sampai Tidak dia pernah, Bang. berfirman? Iya, bagaimana Tidak pernah, dengan Bang. firman-Nya? Baru firman-Nya dari mana? Dari suara, Bang. Yang Suaranya menyampaikan firman salah satunya, tunggu dulu, Bang. Ini Ada tempat- beberapa cara Tuhan menyampaikan firman-Nya, Bang. Satu, dengan melalui suara. Kedua, Bagaimana suara Tuhan tidak bisa dengan didengar? perantaraan malaikat. Malaikat Kenapa, Bang? pun tidak bisa dilihat. Loh, malaikat itu bisa berubah wujud, Bang. Abang tidak tahu yang datang kepada Abraham itu 3 malaikat menjadi manusia kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, itu kata Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemana kau, Pak Alex? Pak Alex? Pak Alex? Oi, Pak, kita belum selesai segala firman, Pak. Ini baru saya bacakan firman. Pak, firman, Pak. Pak. Pak Alex. Pak. Halo. Pak. Oh, Pak. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Nah, hanya nabi dan rasulullah yang mempunyai apa? Kelebihan mendengarkan suara Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Walah, masuk pula sini. Picit bun. Ya turun. Iya nggak apa-apa, Bang. Turun aja deh, nggak apa-apa. Ampun aku. Firman menyampaikan firman. Kenaikannya satu-satu aja. Age, Iya, selamat. Age, Iya, selamat malam. malam, agama apa, Bang? Katolik.
Katolik. Ya, silakan Bang, tema kita. Atau menanggapin yang tadi Bang? Pak, ini cuman mau tanya aja, Mbak. Oh, mau nanya. Nanya apa Bang? Itu kan ada tercantum Kristen ajaran sesat, Mas. Di mana itu? Kalau gitu kita bahas tema kita. Kristen ajaran sesat kah? Itu kan pertanyaan Bang. Oke, Abang jabarkan. Sekarang gini, oke saya jabarkan. Kenapa saya membuat tema seperti ini? Kristen ajaran sesat kah? Karena yang saya tahu, bagi kami umat muslim, ajaran-ajaran yang sesat itu adalah satu, ajaran yang menuhankan makhluk, itu sesat. Makanya bagi kami di dalam Islam, dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik, menyembah lebih dari satu Tuhan. Iya. Nah, yang kedua, ajaran sesat itu apa? Adalah ajaran-ajaran yang menyimpang. Thank you Bang Musafir. Ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran para nabi-nabi. Apakah Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi terdahulu mengajarkan menyembah lebih dari satu Tuhan? Apakah Nabi Musa memperkenalkan bahwa Tuhannya berubah menjadi manusia? Enggak ada kan? Iya. Nah, sekarang begini. Adakah di dalam Islam yang didengar sama Bang Hage Iya. bahwa konsep penebusan dosa itu dengan menumbalkan manusia? Enggak ada. Belum. Karena bukan belum Bang, memang tidak ada. Di dalam Islam Allah itu mempunyai sifat, salah satunya Maha Pengampun. Kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketika hambanya berbuat suatu kezoliman, suatu kesalahan, kita bertobat meminta ampun kepada Allah. Nah, inilah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan, yaitu Maha Pengampun. Bukankah Yesus juga mengajarkan bahwa Tuhan Dia adalah Maha Pengampun? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus minta orang-orang yang ada di situ diampuni. Bahkan doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berarti apa? Berarti Yesus mengajarkan bahwa Tuhannya itu Maha Pengampun. Jadi di mana konsep penebusan dosa itu dengan cara menyalibkan atau menumbalkan seorang manusia? Ingat Bang Hage, Itu kan cuman menjalanin firman-Nya. siapa yang berfirman Yesus harus disalibkan? Kan hanya demi menyelamatkan umatnya. Siapa yang mengatakan umatnya harus diselamatkan dengan cara menumbalkan manusia? Itu kan bukan menumbal. Loh, sekarang begini, kenapa Yesus harus disalibkan? Yesus disalibkan itu kan hanya untuk menjalani firman-Nya, untuk menebusi Firman siapa? umat. Siapa yang berfirman Yesus harus disalibkan? Disalibkan kan hanya untuk menebusi dosa umatnya. Nah, saya bertanya, siapa yang membuat konsep penebusan dosa dengan cara disalibkan? Sendiri. Siapa Bang Hage? Itu kan firman-Nya sendiri. Firmannya siapa? Ya dialah yang bilang Bapa kami itu. Siapa yang menginginkan Yesus disalibkan? Yesus itu disalibkan karena untuk menebusi dosa umatnya. Oke, siapa yang menginginkan Yesus disalibkan? Kan Yesusnya sendiri yang karena dia Bang nggak Hage, mau Abang tidak baca Bible Abang. umatnya yang harus menanggung. Bang, apakah Yesus tahu bahwa Yesus akan disalibkan? Ya, Apakah Yesus tahu dia mau disalibkan?
Jangan itu pertanyaannya. Sekarang saya bertanya, Yesus, kata Bang HG, Yesus menginginkan dirinya disalibkan untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus disalibkan dia merasa senang atau merasa sedih, Bang? Saya ulang lagi, mungkin Bang HG tidak dengar. Apakah Yesus merasa senang atau sedih ketika Yesus disalibkan? Apa yang dirasakan Yesus ketika Yesus di kayu salib? Dia merasa senang atau merasa sedih? Dia merasa senang, nggak ada merasa sedih karena dia Pada waktu Yesus disalibkan, kata Bang HG, dia merasa senang. Apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus di kayu salib dengan merasa senang dia disalibkan? karena dia tahu, karena dia menjalani firman-Nya, karena Bang, cobalah dulu ya. Bang HG mengatakan Yesus senang disalibkan. Contoh Bang HG tiba-tiba mendapatkan uang 10 juta. Pasti senangnya abang itu ketawa, sukacita. Saya dapat 10 juta, woi, saya dapat, gitu loh. Nah, ketika Yesus disalibkan, dia dipaku tangannya, kepalanya diberikan mahkota duri, kakinya juga dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak. Pertanyaan saya, apakah Yesus merasa senang di situ? Dia bersukacita, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Kalau dia merasa senang, kenapa dia mengatakan begini? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus dia teriak lagi, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah orang senang dengan mengucapkan seperti itu? Bang HG, inilah kalau dikatakan imani saja. Ya, silakan Sanjaya Pasaribu, Anda minta naik, ada apa? Woi Nora, Kenapa Dek? kamu bilang Kristen itu ajaran sesat. Jadi Islam itu Kau tuh waktu SD belajar nggak? Tanda tanya, tanda seru, koma, titik. Kristen ajaran sesat kah? Itu ada tanda tanya 3 loh. Mata kau kemana? Sumbing mata kau. Woi Nora, aku mau tanya dulu sama kau. Emang Tuhan itu Allah yang benar ya Allah siapa coba dulu? Loh, kau baca Yohanes 17 nomor 3. Coba kau baca. Nah, sekarang aku tanya kau. Kau jangan tanya. Kau menanyakan Allah yang benar itu siapa? Kau baca, saya bacakan. Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Ini Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kau tanya sama saya, Tuhan yang benar siapa? Tuhan yang benar adalah Allah. Allah itu punya wujud gak? Loh, kau tunjukkan dulu wujudnya Tuhannya Musa tuh bagaimana? Wujudnya Tuhan Musa, enggak, kau gini deh. Kau di dalam Bible kau sendiri, berarti Yesus menipu ya. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Itu kata Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang dimaksud Yesus, suara yang tidak bisa didengar dengan wujud yang tidak bisa dilihat, itu merujuk kepada siapa? Enggak gini, kalau Tuhan kami kan jelas. Kalau kau mengatakan, dengar dulu Sanjaya, kau kan sudah besar ini, pasti kau kau bijak lah ya kan. Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada siapa? Ya nggak bisa dilihat lah, orang nggak apa lagi. Yang tidak bisa dilihat dengan tidak bisa didengar, kata Yesus, itu menuju kepada siapa? Siapa yang dimaksud Yesus?
Saya nggak tahu siapa coba. Eh, Enggak, coba siapa? sebentar, kita buka. Biar jangan apa? Yohanes 5 nomor 37. Coba kau buka dari situ. Nah, saya bacakan. Bapa yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, yang mengutus Yesus itu apakah terlihat atau tidak? Tidak terlihat sama manusia. Ya udah. Enggak, yang saya tanya gini. Yang saya tanya, punya wujud Allah itu punya wujud. Jadi yang mengutus Yesus apakah dia terlihat atau tidak? Bukan pertanyaan saya dulu jawab. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak Gini, pernah mendengar gini. suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan Yang namanya saya, Oke. Sanjaya, dek. Pertanyaan saya, yang mengutus Yesus yang bernama Bapa, apakah terlihat atau tidak? Tidak, karena itu roh. Oke. Ini yang saya tanya gini, Ya itulah. Jawab gini, jawab dulu pertanyaanku. Nah kayak gini kalau Islam goblok kayak gini. Oke, sekarang Sekarang aku dulu yang Tuhannya nanya. Musa kelihatan atau tidak? Sekarang aku dulu yang nanya. Pernah Tuhannya kelihatan? Musa kelihatan atau tidak? Pernah kelihatan itu pernah Di jumpa mana? Ada Di mana? tertulis itu. Di Bentar mana? aku cari sebentar. Ya, carilah maka engkau mendapatkannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Datang. Pak Hage, jantung aman kan Bang Hage? Saya rasa jantung Bang Hage aman. Dalam nama Yesus. Jantung Anda aman. Memang di Yang- keyakinannya Kolap naik, oten Thai lah. Lap kena lah, bunyang Thai oten Thai. Kenai lah, age, ya. Kita tunggu Sanjaya ya. Phép này, oten Thai lah, longor Thai. Yes, asu Thai lah, ta oten Thai. Sanjaya, phép này, oten longor Thai lah. Sanjaya. Oke. Oke, di mana? Di mana? Quran 33 ayat 11 coba buka. Mana di mana? Di mana? Di mana? Phép này tên là Thai. Phép Thai là oten longor Thai lah. Thai là này, oten Thai lah. Di mana? Di Keluaran 33. Oh, Keluaran 33. Ini ketampol sama dia nih. Keluaran 33. Oke, bacakan. Oke, saya bacakan. Sanjaya. Plenai telah tai. Oten tai. Alah. Dah. Keluaran 33 nomor 11. Apa katanya di sini? Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Itu kau menunjukkan nggak kau dengar itu? wajah Tuhan. Berbicara dan bertatap muka, berjumpa. Oke. Oke. Norak. Sekarang gini. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firmannya, ini firman Tuhan. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Baru dia berfirman lagi, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu
dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kontradiksi berarti Lah, ya. intinya gini. Di dalam Keluaran 33 nomor 11 kata kau Musa sudah berhadapan dengan Tuhan bertatap muka. Berhadapan Tetapi dan di bertatap dalam muka. Keluaran 33 nomor 20 tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Baru dikatanya lagi, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi Oke. wajahku tidak Jawab, akan kan? kelihatan. Berarti Jadi kontoladik sinola. Dengar dulu. Jadi terjawab. Kontoladik sinola, kontoladik si. Nah kan begini kalau Islam yang goblok gini nggak mau dengarkan, dengar dulu. Bibel kau katanya di sini nomor 11-nya Aku bisa lihat dilihat ngomong. wajahnya. Tiba-tiba Tuhan Aku dulu berubah yang pula, ngomong. tidak bisa dilihat wajahnya. Cepat. Aku dulu yang ngomong. Oke. Kalau aku nggak kau kasih ngomong kayak apa? Nah, Menjelaskan. Otentai silakan. Dengar Otentai dulu. Oke. Silakan. Aku jelaskan dulu. Ya otentai Gini. silakan. Jadi kan tadi dibilang paling kau melihat ke belakangku. Bilang kau akan menarik tanganmu melihat belakangku kan gitu. Dan dibilang kau nggak bisa melihat mukaku kan gitu kan? Betulkah? Yang kau baca itu? Silakan otentai lah. Berarti Tuhan kami itu punya wujud, makanya dibilang kau melihat belakangku. Ya Enggak. apa wujud Tuhan kamu? Oh, manusia. Di mana bahwa Musa Oke. bertemu dengan manusia? Gini, wujud Tuhan kami. Gini, begini, otentai lah, bujang tai lah, otentai lah, ketelah. Ini orang goblok. Telur otentai tai, bujulu cakala kata, buat jakar lete, penyitela ta, orang teledai jakar Dengar kuda dulu. telah. Ini kalau Loh, kau lucu. Katanya kata kau, Tuhan kau berwujud manusia. Apakah Musa berjumpa dengan manusia? dengar dulu, belum selesai. Dengar tela, otentai lah, telah petas. Silakan. Kayak gini. Hage kan nggak berani ngomong karena kau Ya, potong-potong. silakan. Bukan Hage nggak berani ngomong, dia otaknya agak sableng. Jadi gini. Hage, masih Dengar sehat dulu. jantungmu? Abangku? Jadi aku mau tanya kau sehat, dulu. Donora. Jantung sehat, jantung sehat, jantung Gini sehat. kan, gini Besok kan. kita senam SKJ ya, senam SKJ. Oke, nah, dengar kan? Aku nggak dikasih ngomong kan? Nora takut Noranya takut. Nah, sudah lanjut Sanjay. Noranya takut, makanya nggak dikasih ngomong. Ngapain saya mesti takut? Ngapain saya mesti takut kepada penyembah manusia yang Tuhannya Gini. pernah mati? Oke, gini Nora. Jadi kan kau udah nanya aku, Tuhanku punya wujud apa enggak kan gitu. Sekarang aku yang nanya kamu, Tuhanmu punya wujud apa? Kau jawab dulu, di mana Tuhannya Musa berwujud menjadi manusia? Ngawur Oke. kamu. Ada. Waktu penciptaan manusia itu, Tuhan berfirman gini, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan. Kalau udah dibilang segambar, Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, betul? Nah, Dalam kitab serupa itu Kejadian, apa? betul? Oke. Sekarang pertanyaan saya, Tuhannya kalian yang jenis kelamin perempuan mana? Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, yang segambar dengan serupa dengan Bapa adalah Yesus, berjenis kelamin laki-laki, makanya disebut Bapa. Nah, sekarang perempuan, Tuhan yang berjenis kelamin perempuan mana? nah, Tuhan menciptakan perempuan itu dari. Loh. itu Marilah kita bedanya. menciptakan manusia. Dengar, kata Jangan manusia goblok. kecuali dikatakan Adam. Marilah kita menciptakan Adam. Oh gini. Ya kan? Oke, Ini marilah kita gini. menciptakan manusia. Nah, pertanyaan Gini. saya, Tuhannya Kristen yang berjenis kelamin perempuan mana? Gini, oke aku akan jawab gini. Ini. Nah, aku bilang tadi kan Tuhan bilang, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Tuhan bilang Yes. menciptakan manusia, bukan kita. Mari kita menciptakan laki-laki. Loh, manusia ada berapa? Saya tanya, manusia di dunia ini berapa jenis kelaminnya? Bukan dibilang kita menciptakan jenis kelamin. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Pertanyaan saya, manusia di dunia ini jenis kelaminnya ada berapa? 2 atau 1? Kalau jenis kelamin ada 2. Nah, sekarang Yesus Tuhan, jenis kelaminnya apa?
Jenis kelaminnya Laki-laki. nggak tahu jenis kelaminnya. nggak Laki-laki. Udah jawab aja laki-laki. Susah banget sih lu. Sanjaya, jenis kelaminnya Yesus yang adalah Tuhan menurut kau jenis kelaminnya apa? pernah. Laki-laki. Nah, sekarang jenis kelamin Tuhan yang perempuan mana? Mana ada Tuhan, ada Tuhan perempuan ada. Sekarang gini. Sekarang Jawab dulu, kan? dulu. kan udah Tuhannya jawab Kristen tadi. yang perempuan mana? Tapi aku kan udah jawab tadi. Kalau kau bilang yang perempuan aku nggak tahu, kan udah aku jawab. Oh, berarti nggak ada. Nggak ada. Berarti gugur data itu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kenapa kau bilang gugur? Buktinya kau mengatakan bahwa bahwa Tuhan menjadi manusia itu kau kutip dari marilah kita menciptakan manusia. Iya kan? Oke. Nah, sekarang jenis kelamin perempuan Tuhannya Kristen di mana? Allah Bapa. Kan bodoh ini. Oh, jadi Bapak itu perempuan? Kan Tuhan Kristen itu ya Allah Bapa. Kan gitu. Iya, itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, jadi Bapak itu laki-laki. Nah, Tuhan itu kan maha segalanya. Tuhan itu maha segalanya. Tunggu dulu. Dengan Bapak itu jenis kelaminnya laki-laki. Eh, Jadi Bapak bukan laki-laki, Kak? jadi roh Bapak itu jenis kelaminnya apa? Jelas lah, roh Bapak itu laki-laki. Oh, jadi Bapak laki-laki, Yesus laki-laki, Roh Kudus laki-laki. Nah, sekarang mereka tiga ini ada di surga, ngapain laki-laki dengan laki-laki nih? Ini lagi Oh my God. Mereka ngapain laki-laki nih? Jadi jawab dulu, gantian dong. Gantian dong. Nah, gantian dong. Nah ini Hamba tahu kalau Tuhan kami ada 3. inilah kebodohan seorang Nora. Inilah kebodohan seorang Nora. Jadi dia bertanya nggak dikasih tahu, nggak dibiarkan karena dia takut. Aku sudah suruh. Nora, Berikan aku anggur asam, boy. Nora, Sekarang gini Nora. Ya, Dengar dulu, gantian dulu. ya silakan. Kan gini, Allahmu itu kan zat, nggak ada wujud kan gitu. Allahmu kan, makin ketawa, nggak bisa. Yang pasti Allah kami itu tidak jenis kelamin laki-laki, ya kan? Terus ngumpul di sana semua laki-laki. Itu untuk apa laki-laki dan laki-laki? Bukan pertanyaan yang kau jawab, itulah kebodohan. Itu bilang, jawab dulu pertanyaanku. Nah, Tuhanmu itu punya wujud atau enggak kan gitu? Kan Tuhanmu zat, enggak punya wujud, ya kan? Jadi Tuhanmu itu menciptakan manusia segambar dan dengan serupa dengan siapa coba? Siapa yang bilang Tuhan kami tidak berwujud? Banyak, Juma juga banyak yang bilang. Apa yang bilang? Sekarang Siapa Tuhan ya? seperti apa coba? Enggak, kau jelaskan sama saya. Siapa yang mengatakan Tuhan kami tidak berwujud? Banyak Islam banyak. Siapa yang mengatakan? Banyak. Termasuk kau iblis juga kau ini. Sekarang saya tanya, Enggak, apa aku dulu arti belum definisi tahu, wujud? Belum Definisi kau. wujud itu apa? Definisi wujud itu ya kayak kita manusia, kita memiliki wujud. Oke. Berarti definisi wujud menurut kau dia harus nyata. Betul? Nyata. Oke, sekarang saya tanya. Apakah angin itu berwujud atau tidak? Tidak berwujud. Apakah angin itu nyata ada? Ya betul nyata. Sekarang gini Tadi Nora. kau mengatakan wujud itu artinya ada dan nyata. Pertanyaan saya, sekarang angin berwujud tidak? Ya, tapi dia bisa dirasakan nggak? Loh, angin wujud nyata ada tidak? Nah, tapi angin bisa dirasakan Ada atau kan? tidak? Wujud itu kan definisi kau. Saya tanya, apakah definisi kau, definisi wujud menurut kau? Wujud itu kau bilang ada, nyata atau tidak? Nyata kata kau, betul kan? Nah, Betul kan? Nah sekarang angin berwujud tidak?
Tidak. Nyata atau tidak? Nyata, jelas nyata. Nah, nyata. Sekarang Jadi gini. oke, Jadi gini, Nora. nyata. Sekarang Jadi gini, tunjukkan sama saya angin itu bentuknya seperti apa, karena kata kau dia nyata. Silakan. Dia enggak berbentuk tapi bisa di Hei, kau mengatakan makan. Enggak, jadi Kau gini, Nora. mengatakan angin itu tidak berwujud tetapi nyata. Kalau nyata berarti betul-betul ada. Makanya aku Nyata itu jawab bisa dulu. dipegang. Nah, sekarang kau tunjukkan wujud angin seperti apa. Ya. Tuh, mana dia? Mana dia? Mana? Siapa yang nurunkan dia? Ya, Injil. Ya, selamat malam Nora. Ya, selamat malam, Jijil. Agama apa? Iya. Iya, kamu boleh bertanya Nora, boleh ya? Iya, kamu nanya apa? Iya. Jangan ketawa, Ben. Benarkah bahwa iman Islam itu mengimani Ismail itu sebagai nabi? Mengimani Ismail sebagai nabi. Iya. Kok mengimani? Atau memang Ismail itu nabi atau seperti apa menurut Nora? Karena kalau dia nabi, otomatis ada wahyu yang diterima dan ada ajaran yang diajarkan kepada keturunannya. Kamu tahu nggak nabi itu apa? Hah? Tahu nggak definisi nabi? Ya, definisi nabi adalah utusan yang diutus oleh Allah yang menerima wahyu itu, ajaran kali ini. Loh, Nabi saya Ismail. tanya definisi nabi. Iya, utusan Allah. OSWT menurut iman. Saya tanya definisi nabi. Duh, Kan? definisi, Ya, jangan tahu. definisi nabi kan penerima wahyu. Apa bedanya nabi dan rasul? Ya, kalau Rasul itu diutus, Nggak tahu, tapi penerima wahyu hampir sama. Apa bedanya Ya, ya. nabi dan rasul? Duh, saya ini sedang bertanya loh, karena ini kan nabi. Apa bedanya nabi dan rasul? Saya mau bertanya, apakah Ismail itu Yes, saya mengajarkan katakan dan Nabi menerima wahyu Ismail itu seperti adalah Muhammad? seorang nabi. Pertanyaan saya, apa Ya. definisi nabi? Dia ajarkan apa kepada dan keturunannya ini, kepada Sebelum Muhammad masuk ini, ke apa yang situ, diajarkan? kamu tahu nggak apa arti definisi nabi? Ya, sama seperti Musa menerima utusan dari Allah dan mengajarkan membebaskan umatnya dari. Musa disebut rasul. Pertanyaan saya, apa bedanya nabi Musa dan itu rasul? nabi. Musa itu nabi dan rasulnya. Rasul itu apa? Utusan. Nabi itu apa? Penerima wahyu. Rasul tidak menerima wahyu. Ya, hampir sama lahnya itu. Ini apa ini? Itu yang aku tanya Ismail. Ismail ini. Saya tanya kamu, Rasul menerima wahyu tidak? Loh, kamu enggak ditanya, malah kamu bertanya. Rasul menerima wahyu tidak? Jawab dulu. Rasul menerima wahyu atau tidak? Apa yang saya tanya, saya bertanya kepada Anda, saya akan jawab. Biar kamu pintar. Kan di dalam Bible kamu kan ada juga kata Rasul. Ya, Atau ini tidak? Nabi, kalau dalam Alkitab saya bahwa Ismail itu anak budak dari Hagar. Oke, sekarang kau nanti kutunjukkan Kejadian 20 nomor 12, ternyata Sarah itu saudara kandungnya Abraham loh. Faktanya bahwa Hei, Ismail kan anak budak.
Nabi Ismail walaupun itu anak budak, apakah sudah menjadi istrinya Abraham atau tidak? Iya. Ya Siapa udah, yang memberi salah menjadi istrinya. Nabi? Banyak kali cerita kau. Kau mute dulu di sini kau. Kau mute dulu, saya bacakan sama kau. Tolong moderator, jangan menaikkan dulu orang. Kalau tidak bisa ini memute dijawab dulu pertanyaan. Aduh. Kamu nggak punya ilmu. Tapi kok dijawab loh? Kau bisa diam nggak? Saya bertanya, Ismail itu adalah Saya ini seorang sudah nabi bagi bertanya. kami. Kau tahu nggak bedanya nabi? Tahu nggak kau Ya apa itu jawab nabi? dulu Nora. Ya Jawab udah. dulu. Nabi itu adalah, dengarkan kau, seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, dan Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada wahyu itu kepada orang lain. Itulah Nabi. Makanya beda dengan Rasul. Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Paham? Gak paham kau? Gak paham? Nabi menerima wahyu itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Tidak wajib. Sama seperti Nabi Ismail, tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nabi Ismail itu tidak ada umatnya. Berarti tidak mengajari anak dan keturunannya berarti ya? Iya, untuk Maka keluarganya. itu Kau paham nggak untuk keturunannya keluarganya? itu ada penyebab Kau pagi di paham sini. nggak untuk keluarganya? Kau paham nggak untuk keluarganya? Loh, ini kan keluarga dari Ismail toh. Ya udah, semualah itu untuk keluarganya. Siapa yang sekarang, memberi kepada gelar Ismail ini? Siapa yang memberi gelar kepada Ismail Nabi? Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Iya, siapa yang dan coba disampaikan buka di Al-Qur'an mana bahwa Bapak Ismail itu kau, Nabi? bapak Coba. kau, Tuhan kau yang metong di kayu salib itu tuh pertanyakan, dia tuh Tuhan atau manusia? Banyak kali cerita kau, sudah dijelaskan. Kau aja tidak tahu arti kata Rasul. Rasul aja kau nggak tahu. Tiba-tiba kau cantumkan kepada si Paulus. Gara-gara si Paulus mendengarkan suara iblis di taman di Damsik sana. Enggak, ya. Jangan kau ajarkan saya bodoh-bodoh. Ismail itu seorang nabi. Paham kau? Saya sudah kasih tahu, nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu. Menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Tidak diwajibkan menyampaikan untuk orang lain, dia tidak berkewajiban. Nabi Musa itu Rasul. Tapi sudah pasti dia nabi. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu Rasul. Karena apa? Kalau Rasul, dia menerima wahyu dari Tuhannya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Makanya Nabi Musa ada umatnya, Yesus pun ada umatnya. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Paham? Nabi Daud pun juga ada umatnya, makanya mereka diberikan kitab. Gigi kiper kau.